Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiada bapa dan tiada rasa yang patut kita ucapkan dan kita ungkapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali kata dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini Allah masih melunakkan hati kita. Allah masih meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga begitu mendengar suara azan langsung kita bisa menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diterima di sisinya. Allahumma amin. Sebagai wujud syukur itu pula lah, tidak hentinya mari kita berusaha meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sabar menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan cara itulah kita akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah sangat luar biasa terhadap orang yang seperti ini, akan diberi jalan keluar, akan diberi solusi dari segala permasalahan hidupnya, dari segala problematika, dari segala kesempitan dan kesulitan hidupnya, bahkan diberi rizki dari arah yang tak terduga. Allahumma. Hadirin jamaah yang Allah, apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kita sudah yakin bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita sejenak mengingat bagaimana jasa-jasa beliau dan apa yang harus kita lakukan. Hadirin jamaah Allah, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa hadirin jamaah Allah? Rasulullah diutus oleh Allah tentu saja untuk menyampaikan rahmat, menyampaikan kasih sayang Allah kepada kita semua, bahkan kepada seluruh alam, tidak terbatas pada manusia.
Dan itulah misi yang luar biasa ini tentu saja kita sambut dengan gembira. Kita bisa masuk Islam seperti ini tentu karena rahmat dari Allah yang disampaikan oleh Rasul kepada kita semua. Dan itulah tentu saja sebagai umat yang selalu ingat dan cinta pada Rasulullah, di bulan Rabiul Awal kita kembali introspeksi diri kita, berapa besar cinta kita pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah luar biasa pada umatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Telah datang pada kalian semua seorang rasul dari kalangan kalian semua. Rasul ini sungguh luar biasa, sangat luar biasa berat karena melihat penderitaan umatnya, bahkan sangat berharap akan keimanan dan keikhlasan serta ketundukan dari umatnya agar semuanya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Rasul terhadap umatnya terbukti ketika masih hidup, selama hidupnya hidup dengan cara yang sangat sederhana. Cita-citanya hanya satu, tidak ada umatnya yang masuk dalam neraka. Sehingga selalu berdoa, ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Tuhan, saya tidak ridho kalau ada satu saja dari umatku berada di dalam neraka. Luar biasa perjuangan Rasulullah terhadap umatnya ini, sampai-sampai ketika ajal baru akan datang, maka ditanyakan kepada malaikat Israel apa yang diberikan Allah kepada Abu Bakar kehormatan. Tentu saja malaikat Israel dan malaikat Jibril menyatakan bahwa seluruh malaikat di langit sudah menyambut kedatanganmu. Namun apa untuk umatku? Berkali-kali yang diingat adalah umatnya. Umatku dapat apa? Lalu Allah memberitahukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, inni haramtu jannata ala sa'il ummam hatta tadkhulaha ummatun. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan surga dimasuki oleh seluruh umat kecuali umatmu sudah masuk semuanya. Luar biasa. Jadi kita tergolong umat yang terakhir, tapi nanti masuk surganya paling dulu. Allahumma amin. Hadirin jemaah Allah, begitu luar biasa perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Bahkan nanti di akhirat tentu saja ketika para umatnya meniti siratal mustaqim yang begitu luar biasa sulitnya, Rasul kita selalu mengangkat tangan seraya berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkanlah umat ini ya Allah, selamatkan umat ini ya Allah. Hadirin jemaah Allah, selama hidupnya bahkan sampai nanti selalu memperjuangkan umatnya. Karena itulah tentu saja kalau kita tidak cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat rugi. Kita berupaya bisa menjadi dan diakui sebagai umat Rasulullah yang tentu saja kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin jemaah Allah, yang tentu saja harus kita lakukan adalah yang pertama, al-iqtaru bil dzikri,
ingat banyak kepada Rasul kita, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada kalian dan bersalam, sampaikan salam penghormatan padanya. Kita diperintahkan bersalawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah salawat ini luar biasa, dicontohkan sendiri oleh Allah dan para malaikat. Ibadah-ibadah lain tidak pernah dicontohkan seperti itu, namun membaca salawat, bersalawat dicontohkan, dimulai Allah bersalawat, para malaikat bersalawat. Kalau kita tidak bersalawat, tentu saja keterlaluan. Dan itulah luar biasa bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadamu satu kali saja, maka Allah akan bersalawat. Allah akan memberikan rahmat 10 kali lipat banyaknya. Luar biasa, satu salawat. Dan itulah kita berupaya untuk selalu bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Allah, yang kedua adalah selalu menjaga warisannya. Rasulullah bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu abada idza tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan 2 perkara. Jika kalian semua berpegang teguh pada 2 perkara itu, pasti dan pasti tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa 2 perkara itu? Kitab Allah, kitab Al-Quran, wa sunnati, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hadirin jamaah Allah, tentu saja kita tidak ada intinya selalu diwajibkan untuk mencari ilmu, talabul ilmi, untuk mempelajari tinggalan-tinggalan Rasulullah tadi, kitab Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dengan begitu tentu saja kita akan bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu meneladani kehidupannya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti orang itu cinta kepadaku, dan siapa yang cinta padaku pasti bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Karena hadirin kalian Allah, kita upayakan mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, karena Allah sendiri sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, maka bagi orang-orang yang mendapatkan, yang mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan di hari akhir, dan ingat selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah moga-moga kita semua tergolong orang-orang yang selalu mengharapkan Allah, rahmat Allah, serta selalu berharap akan kehidupan di akhirat nanti, dan selalu ingat atau zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong
umat Rasulullah yang selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak, serta bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.